Para saudara yang terkasih, selamat Minggu Prapaskah yang pertama. Tema renungan kita, model pencobaan masa lalu berhadapan dengan model pencobaan masa kini. Tetapi Allah menyelamatkan. Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita berkata dalam hati, cuma sekali ini saja? Semua orang juga melakukannya. Aturan ini terlalu berat. Kalimat-kalimat kecil ini sering menjadi pintu masuk pencobaan. Tidak terasa kita sedang berdialog dengan ular versi modern. Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita melihat dua model pencobaan. Model lama di Taman Eden dan model yang terus hidup sampai hari ini. Tetapi kabar baiknya, Allah tidak pernah membiarkan manusia jatuh sendirian. Allah menyelamatkan. Dalam kitab Kejadian, kita mendengar kisah Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia dengan penuh kasih. Manusia ditetapkan di taman yang indah, diberi kebebasan, diberi kepercayaan. Hanya satu larangan, tetapi ular datang. Ia tidak langsung menyuruh melawan Allah. Ia mulai dengan menanamkan keraguan. Benarkah Allah berfirman? Lalu ia menggoda dengan 3 hal. Buah itu menarik untuk dimakan. Ini keinginan tubuh. Sedap dipandang mata. Keinginan mata. Membuat orang menjadi seperti Allah. Ini kesombongan dan ambisi. Dan manusia jatuh. Dosa pertama bukan sekedar makan buah. Dosa pertama adalah tidak percaya pada kebaikan Allah. Akibatnya, malu, takut, saling menyalahkan, relasi rusak. Para saudara yang terkasih, dalam Injil Matius, kita melihat Yesus dicobai di padang gurun. Menarik sekali, pola pencobaannya hampir sama dengan di Eden. Setan berkata, ubah batu jadi roti. Godaan kebutuhan fisik. Kenyamanan. Jatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Godaan popularitas dan pembuktian diri. Sembah aku, maka semua kerajaan ini milikmu. Godaan kuasa dan ambisi. Bedanya, Adam dan Hawa jatuh. Sedang Yesus berdiri teguh. Mengapa? Karena Yesus tidak berdebat dengan perasaan, tetapi menjawab dengan sabda Allah. Di sini kita melihat Yesus sebagai Adam baru, seperti tegaskan oleh surat kepada jemaat di Roma, melalui satu orang berdosa masuk ke dunia, tetapi melalui satu orang juga keselamatan datang. Jika Adam gagal dalam taman yang nyaman, Yesus menang di padang gurun yang keras. Para saudara yang terkasih, ular zaman sekarang tidak lagi berbentuk reptil. Ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Model pencobaan masa kini antara lain revitalisme moral. Tidak apa-apa, yang penting niatnya baik loh. Budaya instan, ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat berhasil.
tanpa proses, godaan kuasa dan pencitraan, lebih sibuk terlihat baik daripada menjadi baik. Materialisme mengukur nilai diri dari apa yang dimiliki, bukan siapa diri kita di hadapan Allah. Pencobaan masa kini sering tidak terasa sebagai dosa. Ia terasa normal, bahkan dianggap wajar. Tetapi pola dasarnya sama seperti di Eden, membuat kita ragu pada Allah, mengandalkan diri sendiri, mencari kepuasan tanpa ketaatan. Para saudara yang terkasih, inilah kabar sukacita Prapaskah. Allah tidak menyerah pada manusia. Sejak manusia jatuh, Allah sudah merancang keselamatan. Di tengah dosa Adam, Allah sudah menjanjikan keselamatan. Dalam diri Yesus, keselamatan itu menjadi nyata. Kita mungkin jatuh, kita mungkin gagal, kita mungkin pernah kalah dalam pencobaan, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan. Yesus pernah dicobai supaya kita tahu pencobaan bukan tanda kita jauh dari Allah. Justru di dalam pencobaan, Allah sedang membentuk kita. Para saudara yang terkasih, apa sikap kita di masa Prapaskah ini? Prapaskah bukan sekedar puasa makan. Prapaskah adalah latihan untuk mengenali suara ular. Beberapa langkah sederhana. Lebih banyak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berani berkata tidak pada godaan kecil. Mengakui kelemahan dan datang kepada Allah dalam tobat. Tidak putus asa ketika jatuh, karena keselamatan bukan hasil kekuatan kita, tetapi anugerah Allah. Para saudara yang terkasih, model pencobaan boleh berubah bentuk. Teknologinya berubah, bahasanya berubah, caranya makin halus, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Di Taman Eden, manusia jatuh. Di padang gurun, Yesus menang. Di dalam hidup kita hari ini, Allah tetap bekerja, menyelamatkan. Maka Prapaskah ini, mari kita belajar bukan hanya menghindari dosa, tetapi belajar percaya sepenuhnya pada Allah. Karena ketika kita jatuh, Allah mengangkat. Ketika kita lemah, Allah menguatkan. Dan ketika kita merasa kalah, Kristus sudah lebih dahulu menang. Tuhan memberkati.